Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati pikiran kita agar kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Amin.
mendengarkan hukum Tuhan pada Minggu Quasi-Modogeniti hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku segala kesalahan kami. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Kita dengarkan janji Allah atas pengakuan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada Minggu Quasi-Modogeniti hari ini tertulis dalam kitab Amsal 17 ayat 17 sampai ayat 20. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Tata ibadah dan warta jemaat. Yang pertama, nama minggu. Hari ini Minggu 11 April 2021 adalah Minggu Quasi-Modogeniti, topik Minggu
ini adalah membangun persekutuan yang saling mengasihi. Yang kedua, pelayanan ibadah kebaktian. Dapat dilihat di lembaran warta. Yang ketiga, berita dan pengumuman. Yang pertama, pelepasan Sintua Purnabakti pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pada kebaktian siang, jemaat kita akan mengadakan acara pelepasan Sintua Purnabakti, yaitu Bapak Sintua Paber Arwan dari wilayah Eprata. Sehubungan dengan itu, maka jemaat kita pada kebaktian pagi, siang, dan sore akan mengumpulkan persembahan melalui amplop sebagai tanda terima kasih dan ucapan syukur kita atas pelayanannya selama ini. Selesai ibadah siang, dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Yang kedua, persembahan ke diakoni sosial. Hari ini Minggu 11 April 2021, jemaat kita mengumpulkan persembahan melalui amplop ke depan yang diperuntukkan ke diakoni sosial jemaat kita. Untuk itu, marilah kita persembahkan yang terbaik. Yang ketiga, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 11 April 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Halomuan Sibarani, Ibu Yohana Buruna Pitupulu bersama satu orang anak laki-laki. Alamat Jalan Sido Makmur 2 nomor 14 RT 5 RW 3 Kaliabang Tengah, wilayah Galilea. Pindah dari gereja HKBP Resort Palmerah Petamburan. Semoga jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik gereja kita ini. Diminta kepada jemaat baru supaya berdiri di tempat bangkunya. 4. Anak lahir. Pada hari Rabu, tanggal 3 April 2021, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Yan Stephen Manurung, Boruna Pitupulu, alamat Jalan Bangau 1, Kapling Harapan Kita, wilayah Sion. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Marilah kita doakan agar anak tersebut tumbuh dewasa dan takut kepada Tuhan. Yang kelima, dana pengadaan sarana parkir dan jalan. Untuk pembayaran tanah yang dibeli jemaat kita seluas 573 meter yang akan digunakan sebagai sarana parkir dan jalan, panitia membutuhkan dana sebagai pembayaran tahap pertama sebesar 1,2 miliar. Sesuai dengan keputusan rapat jemaat dan panitia, dana yang diharapkan oleh panitia untuk pembayaran tanah tersebut adalah melalui janji iman jemaat. Pencarian dana keluar melalui proposal dan melalui persembahan saat hendak keluar gereja selesai kebaktian dalam setiap kebaktian minggu. Untuk itu dihimbau kepada semua jemaat supaya menetapkan janji imannya masing-masing serta membayarnya dengan mencicil maupun sekaligus dan memberi persembahannya pada saat kita hendak keluar gereja ini setelah selesai ibadah ini. Yang keenam, pertanggungan wilayah. Hari Selasa dan Rabu 13 dan 14 April 2021, jemaat kita mengadakan pertanggungan wilayah yang diadakan di gereja ini masuk pukul 20 WIB. Untuk itu dihimbau kepada semua warga jemaat agar mengikuti pertanggungan wilayah ini. Wilayah yang mengadakan pertanggungan hari Selasa selama ini yaitu wilayah Yerusalem, Yudea, Kanaan, Sion, dan Galilea. Dan tuan rumah pertanggungan untuk hari Selasa adalah wilayah Yerusalem.
dan yang selama ini mengikuti pertanyaan wilayah hari Rabu, yaitu Bethlehem, Efrata, Hermon, Zaitun, dan Nazaret. Dan tuan rumah pertanyaan untuk hari Rabu adalah wilayah Efrata. Yang ketujuh, kompen pelayanan penuh waktu. Pada hari Senin 12 April 2021 pukul 9 WIB di HKBP Resort Lipo Cikarang akan diadakan kompen pelayanan penuh waktu sedistrik 19 Bekasi. Yang kedelapan, rapat panitia sarana parkir dan jalan. Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, panitia sarana parkir dan jalan akan mengadakan rapat setelah sermon Parhalado. Untuk itu dihimbau kepada semua panitia agar mengikuti rapat ini, terutama seksi dana maupun Parhalado sebagai seksi dana di wilayah masing-masing. Yang kesembilan, ibadah bersama dan seminar pemberdayaan perempuan distrik 19 Bekasi. Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 10 WIB, Persekutuan Perempuan Distrik PPD HKBP Distrik 19 Bekasi akan mengadakan ibadah bersama dan seminar pemberdayaan perempuan bertempat di HKBP Setia Mekar. Diharapkan kepada seksi perempuan Huria untuk mengikutinya dengan mewakili BPH seksi perempuan Huria sebanyak 5 orang. Warta keuangan. Huria minus 93.869.273 rupiah. Pusat 3.935.745 rupiah. Diakoni 141.611.515 rupiah. Pembangunan 1.300.000 rupiah. Transistoria 350.000 rupiah. Perbaikan. 1. Keterangan pengeluaran diakoni pada warta tanggal 4 April 2021 dari keluarga M. Marpaung, Boru Manurung, tertulis sebesar 1 juta rupiah, rinciannya sebagai berikut. Besuk Ama 250.000, besuk Ina 250.000, Maya Boru Marpaung atau besuk anak 250.000. Regina Boru Marpaung atau besuk anak 250.000. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaannya. Yang kelima, ulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 April 2021 sebanyak 59 orang. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita terambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Yesus inginkan
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Semua kita pasti senang dengan kebersamaan. Persatuan. Tetapi sebentar, sebelum saya baca firman Tuhan pada minggu ini, Quasimodogeniti, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan kebersamaan itu? Ada orang berkata kebersamaan yaitu jika ada dua orang atau lebih melakukan aktivitas yang sama di tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan, disebut kebersamaan. Apa iya? Bisa jadi, tapi belum tentu. Sebab orang yang nonton sepak bola di stadion bisa dihadiri 50 orang bahkan lebih dalam saat yang sama, melakukan aktivitas yang sama. Ada yang main bola saling menyerang, tetapi ada puluhan ribu penonton yang tidak saling mengenal satu sama lain, masing-masing dengan hati dan pikirannya sendiri, dengan perasaannya sendiri. Ada orang yang rame-rame di mall melakukan aktivitas sama, ada yang membeli, ada yang menjual dalam waktu bersamaan di tempat yang sama, tetapi belum itu yang diminta oleh kebersamaan di dalam nats ini. Atau mungkin juga ada banyak kumpulan-kumpulan marga, persatuan-persatuan organisasi baik sosial keagamaan, tetapi apakah itu sudah merupakan kebersamaan yang diminta oleh topik tema minggu ini, membangun persekutuan di dalam kasih? Saya mau mengajak kita untuk belajar dari jemaat mula-mula yang baru lahir, belum ada 5 tahun menjadi Kristen. Tetapi kita harus belajar dari mereka. Ternyata usia kekristenan itu tidak menentukan soal dewasanya persekutuan itu. Saya akan baca Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Luar biasa sekali. Kalau hari ini kita diarahkan untuk meneladani cara hidup jemaat mula-mula yang baru lahir menjadi Kristen. Tidak perlu untuk menjadi seorang ahli teologi,
Tidak perlu harus menghafal puluhan, ratusan ayat-ayat untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang penuh cinta kasih yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Masih hitung beberapa hari sebenarnya. Ketika Roh Kudus turun, ada terjadi luar biasa bagaimana roh itu mengoperasi hati, mengoperasi jiwa, membaharui setiap orang yang mendengar. Sehingga memberi diri dibaptis. Baptisan massal itu terjadi 3.000 orang dan kemudian sesudahnya 5.000 orang, pelipat gandaan yang luar biasa. Tetapi bukan hanya soal kuantitas, sebab buat apa kuantitas, jumlah, tetapi kualitas dalam persekutuan itu selalu mengalami krisis, erosi. Kualitas sangat ditunjukkan oleh mereka. Sebagaimana di dalam Nats Epistle tadi, Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat, sekali lagi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi kalau mencari orang teman senyum, teman kumpul-kumpul, mengajak bernyanyi saja dengan riang gembira di kafe misalnya, gampang saja. Tapi apakah dia sudah menjadi saudara, sudah menjadi sahabat? Tunggu dulu, ini menjadi satu pertanyaan buat kita. Apakah kita juga sudah menjadi sahabat bagi orang lain? Saudara-saudaraku yang kekasih, ini disebut Kisah Para Rasul. Kitab ini ditulis oleh seorang yang bernama Lukas, yang sebenarnya isi daripada kisah Rasul ini benar-benar merupakan tindakan daripada Rohul Kudus yang menggerakkan para rasul, yang menggerakkan jemaat itu melakukan aksi di luar atau jauh melampaui akal dan budi. Saya baca lagi pelan-pelan apa aksi mereka yang menyatakan sehati sepikir itu. Karena tidak bisa kita berteori hanya mendefinisikan aja apa itu cinta kasih. Karena dalam pacaran juga kan biasa toh, aku mengasihimu, beribu-ribu bintang, apa ngomalo kamu mengetusi. Kalau rayuan gombal ya, aku sungguh mencintaimu, tetapi cinta yang bagaimana? Cinta tidak perlu berteori, kasih itu tidak perlu berteori, tetapi tindakan. Kita lihat sebentar ya. Yang pertama, di antara kumpulan itu yang percaya, saya yakin dari 5.000 orang ini, banyak itu tadinya bukan, tidak ada ikatan apa-apa, semarga, sekampung, teman sekerja, tidak ada itu. Tetapi tidak seorang pun dari mereka berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kebersamaan yang digerakkan oleh, ini dia tadi, cinta, kasih. Sehingga tidak ada lagi batas, tidak ada lagi gap, siapa lu, siapa gua. Kasih itu mengalir, menyeberangi segala batas, segala tembok. Sehingga kasih itu melahirkan kepedulian terhadap orang lain. Kasih itu juga sekaligus menekan ego yang sering menang sendiri.
Karena kasih itu yang terjadi di tengah-tengah jemaat ini juga jadi menimbulkan, melahirkan sesuatu energi yang positif. Apostol itu kalau bahasa Batak, dungi marhagugum maka apostoli. Melahirkan kuasa, kekuatan yang luar biasa sekali. Akibat dari energi positif yang dipancarkan lewat kasih seorang yang lain. Lantas bagaimana? Apakah orang yang memberi itu, yang suka membagi miliknya, yang suka peduli dengan orang lain, yang memperhatikan orang lain, menjadi kekurangan atau menjadi miskin? Ayat 34, disinilah teologi keseimbangan yang luar biasa, matematika surgawi. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Termasuk juga disebut itu, dicatat Yusuf Barabas yang menjual hartanya dan dibagi. Apa implikasinya? Apakah sepulang dari ini kita jual baju kita, jual motor kita, jual rumah kita, jual tanah kita, lalu bagi-bagi? Saya mau mengajak kita untuk merenung dulu. Pertama, soal hati. Karena sering sekali hati kita tidak berdamai. Karena hati kita tidak berdamai dengan pikiran kita, dengan mulut kita, ego kita lebih tinggi, sehingga sulit sekali untuk mengasihi orang lain, sulit sekali untuk berdamai dengan orang lain. Nats ini, kumpulan orang-orang percaya itu benar-benar bagaikan tubuh ini. Satu kepala, yaitu Yesus Kristus, banyak anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada leher, segala macam. Bagian perut juga banyak sekali organ-organ tubuh, masing-masing dengan fungsinya. Beda fungsi paru, beda fungsi hati, dan lain sebagainya. Jari tangan kita saja ada 5. Masih gejengi doon. Fungsi niope, tong do marasing-asing. Biasanya kalau ini yang kelingking ini kita pakai untuk apa ya? Buat ngupil ya. Soalnya kalau jempol ngupil nanti kebesaran lubang hidung. Tapi cemburukah ini kepada jari manis, tempat cincin? Atau jari tengah ini sepertinya kurang berfungsi ya. Kita pakai, padahal dia penopang juga di bagian tengah itu. Ini juga disebut telunjuk. Dan ketika kita memuji, kita angkat tangan begini. Tetapi tidak saling mencemburu karena masing-masing punya tugas. Tetapi kalau ada yang sakit, sebelah kiri sakit, yang sebelah kanan juga merasakan. Gigi saja sakit, kaki enggan melangkah, mulut juga enggan untuk memasukkan makanan, perut juga tidak selera, hilang selera sama sekali. Semua merasakan. Organ-organ tubuh itu, demikianlah kehidupan orang percaya. Ada yang sakit, kita ikut merasakan. Bukan sebaliknya, senang melihat orang susah. Apalagi kalau musuhnya. Sangat senang kalau ditimpa kemalangan. Sudah ditimpa kemalangan, datang lagi menghakimi, membuli lagi. Jangankan fakta, membuat hoax juga asal dia jatuh bisa terjadi. Dan susah melihat dia senang. Kita mau berkaca.
Kalau ini tadi tidak ada kenal ikatan suku, marga dan lain sebagainya, jangan-jangan dalam satu rumah saja sulit sekali bertemu yang seayah seibu. Jangan-jangan antara suami dan istri juga terjadi perang dengan suhu tekanan tinggi. Jangan-jangan antara orang tua dan anak juga sulit sekali tercipta komunikasi yang baik. Jangan-jangan di tengah-tengah persatuan marga-marga juga para pengurus dan terhadap anggota bisa terjadi seperti itu. Hari Jumat yang lalu di tengah-tengah Korama latihan ada reses, diskusi-diskusi soal kebiasaan negatif kalau orang Batak yang semarga bisa terjadi di kampung sana, padahal semarga, satu garis keturunan, hanya perebutan tanah sejengkal atau perbatasan tanah masuk ke pengadilan. Kalau perdata seperti ini bisa 2 tahun baru inkrah diputuskan, 2 tahun bisa. Pengadilan negeri sekian lama diputuskan, naik ke pengadilan tinggi, lama juga itu, dan menunggu ini setiap minggu bisa sidang. Bawa rame-rame dari sini, di sini juga bawa rame-rame, sidangnya katanya pukul 10, jam 6 pagi sudah berangkat dari rumah, ada yang naik truk, ada yang jalan kaki, naik sepeda, sudah ulaun. Yang di sini juga tidak kalah, bayar pengacara, bayar saksi dan lain sebagainya, habis jauh jumlah harta yang diperebutkan itu. Kenapa? Ada yang negatif ya. Dang diho, dang diau. Tidak sama kamu, tidak sama aku. Tu dia dok, tu beguan. Susah toh? Dan bahkan bisa lagi diwariskan kepada anak-anaknya. Kamu ya, jangan pergi ke rumah bapak udamu itu. Kurang ajar itu bapak udamu. Sama anak-anak bisa diwariskan perkelahian itu. Epistel tadi, siapa yang suka dengan pertengkaran, suka juga dengan pelanggaran. Padahal kalau menang juga di perkara di pengadilan, apa sih yang dia peroleh? Sudah habis segalanya. Kalau Mang Pasaribu sudah pernah menyaksikan itu. Setiap mau sidang horbo habis katanya. Bisa terjadi di kampung sana. Ini loh, berkat hartanya menjadi berkat bagi orang lain. Jangan-jangan yang bersaudara sekandung juga saling pinjam baju susah. Saling ketemu juga susah. Matius 18 ayat 19, bisa dibuka itu Inang untuk multimedia sebentar. Matius 18 ayat 19, ini luar biasa. Soal sehati sepikir ini, soal sepakat ini. Karena kalau mau cari jodoh juga lihat dong yang sepakatkah. Sudah ketemu Matius 18 ayat 19? Biar kita sama-sama membaca. Bisa ketemu? Dapat? Ya, ayo kita baca dulu bersama-sama. Matius 18 ayat 19, ini firman Tuhan. Yesus langsung katakan, ya, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaanmu itu akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Yesus tidak pernah berbohong. Susah cari 2 orang yang sepakat. Ya bisa susah. 1 orang saja yang sepakat, pikirannya dengan hatinya, dengan mulutnya sudah oke.
Tetapi mitra doa perlu sekali melatih kesepakatan sehati sejiwa. Kita di gereja ini juga saya mau arahkan kita, jangan-jangan dalam satu huria bisa terjadi. Kita sepakat karena setiap minggu ada beban, bukan beban negatif ya, beban bagi orang percaya, bagi jemaat ini untuk pembangunan sarana jalan. Apa sih susahnya? Saling memikul. Tetapi kalau ada 1-2 orang yang memprovokasi yang jelek, yang selalu melihat yang negatif dan menaburkan kepada yang lain, berpikir negatif, ini bisa terjadi percekcokan. Tetapi mari bersama-sama, karena bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi, bercerai kita runtuh. Mari kita bangun semangat kebersamaan sebagaimana tema ini. Kita mulai dari diri kita, membangun persekutuan di dalam kasih. Amin. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Bapa. Karena firman-Mu berkata kepada kami untuk membangun persekutuan di dalam kasih, agar kami semakin saling peduli, saling memperhatikan, tidak mementingkan ego, ketamakan kami saja. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga orang lain juga akan memuji memuliakan nama-Mu, karena persekutuan yang dibangun oleh kasih akan memancarkan banyak hal-hal yang baik, yang positif bagi lingkungan kami, bagi sesama kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan memberkati kami dalam kegiatan sehari-hari. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, ada 59 orang. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu, menghitung hari-hari kami dan mengisi kehidupan kami yang singkat ini untuk kehidupan yang lebih berguna, yang lebih baik setiap harinya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Engkaulah Tuhan Tabib Agung. Kiranya Tuhan memberkati segala obat dan para medis, menjadi alat sarana Tuhan memberikan kesembuhan. Saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam yang terjadi, kehilangan banyak harta dan bahkan kehilangan nyawa, sebagaimana terjadi di NTT. Bapa di sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami. Mari Engkau kuatkan, Engkau tolong, dan Engkau buka setiap hati untuk menyatakan, menunjukkan aksi di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa yang kami sampaikan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk diakoni sosial Huria dan pusat. Kita bernyanyi. Jangan cari alasan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami segenap pelayan dan Parhalado HKBP Harapan Jaya mengucapkan kepada saudara-saudara kami, Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan tidak lupa kami juga akan senantiasa mengajak kita untuk berpartisipasi dengan sukacita, dengan kerelaan untuk mengisi kantong persembahan yang ada di pintu luar untuk pengadaan sarana jalan dan parkir. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.